dalam keadaan sehat dan semangat ya nak. Kali ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 1-6. Siapkan buku kalian ya nak. Tema kita kali ini adalah gemar menggambar. Coba, siapa di antara kamu yang suka menggambar? Siapa yang mempunyai hobi menggambar? Ya, banyak ya. Seperti pada gambar di samping, terlihat ya, Deli suka menggambar. Gambar Deli sangat bagus. Nah, gambar Deli disukai Nina dan Lani. Nah, ketika kita ingin menggambar, ada alat-alat yang perlu kita siapkan. Ya, yang pertama tentunya ada buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna atau krayon, bahkan kita kalau perlu menggunakan cat air. Ketika kita sedang menggambar, kita juga harus memperhatikan posisi duduk kita. Tidak hanya ketika sedang membaca buku. Bagaimana posisi kita yang baik ketika menggambar? Ketika kita hendak menggambar, kita harus memperhatikan posisi tubuh kita juga. Seperti pada contoh gambar berikut. Ya, yang pertama kita harus memperhatikan jarak mata kita dengan buku. Yang kedua, posisi punggung kita harus tegak. Yang ketiga, letakkan kedua telapak tangan kita di atas meja. Setelah tahu aturan atau posisi tubuh kita ketika hendak menggambar, jangan lupa ketika kalian hendak menggambar ikuti aturan tersebut. Ya, pada halaman 61 terlihat ya ada berbagai macam alat tulis. Nah, Nina hendak menggambar pemandangan. Coba anak-anak bantu. Alat-alat tulis apa yang bisa digunakan atau bisa membantu Nina ketika menggambar pemandangan? Silahkan kalian pilih, kalian tentukan, kemudian kalian lingkari. Nah anak-anak, selain kita bisa menggambar menggunakan pensil dan kuas, kita bisa menggunakan cara lain atau menggunakan media lain. Kita bisa membuat gambar dengan cara mencetak. Kira-kira apa saja ya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mencetak? Untuk kegiatan mencetak, kita bisa menggunakan telapak jari kita, pelepah pisang, potongan buah, dan potongan daun. Berikut contoh hasil cetakan menggunakan potongan buah. Perhatikan ya, atau anak-anak bisa melihatnya pada buku paket halaman 62. Untuk selanjutnya kita akan bermain tebak gambar. Perhatikan buku paket halaman 63. Yang pertama ada gambar Nina beserta gambar yang telah dibuatnya. Kira-kira benda apa yang dibuat oleh Nina? Silahkan perhatikan gambarnya. Iya betul. Gambar atau benda kesukaan Nina adalah boneka. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Terlihat ya nak, benda kesukaan Andi adalah bola. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Kira-kira apa benda kesukaan yang digambar ayah? Iya betul. Benda kesukaan ayah adalah alat pancing. Nah yang terakhir, benda kesukaan ibu apa ya? Perhatikan gambarnya nak. Iya betul. Benda kesukaan ibu adalah bunga serta potnya. Pada halaman 64 kalian diajak untuk berlatih. Ada 2 soal ya yang harus kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama, kalian beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan posisi tubuh yang benar ketika menggambar. Pada soal yang kedua, kalian diminta memasangkan gambar dengan cetakan yang digunakan. Bisa ya nak ya? Pada halaman 66 kegiatan ayah menulis, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, tugas kalian adalah letakkan garis putus-putus pada gambar, kemudian kalian beri warna. Beri warna yang sesuai ya nak ya, yang rapi, jangan sampai keluar dari garis. Oke. Pada halaman 68 kita masuk ke ayo berlatih lagi. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Bagian pertama, kalian menghubungkan garis-garis putus yang terdapat pada gambar. Untuk bagian kedua, kalian menebalkan kata-kata sesuai yang ada pada gambar.
Kita lanjut ke pembelajaran 3. Pada pembelajaran ketiga, kita masuk ke ayo berdiskusi. Sebelumnya, kalian sudah tahu ya kalau Deli itu suka menggambar. Nah, Deli ingin menggambar benda sesuai bentuk aslinya. Yuk kita bantu Deli memasangkan benda yang sesuai dengan bentuk aslinya. Perhatikan gambar berikut ya, Nak. Terlihat ya, pada gambar di atas ada gambar kardus, cat air, papan catur, dan bola. Untuk bagian bawah ada gambar tempat kado, buah jeruk, ada rubik, dan ada gelas. Nah, silakan anak-anak bantu Deli untuk memasangkan benda yang bentuknya mirip dengan cara menarik garis ya, Nak ya. Nah, ternyata benda yang digambar Deli tadi memiliki nama masing-masing sesuai dengan bentuknya. Yang pertama ada kaleng cat. Nah, kaleng cat ini berbentuk tabung. Perhatikan gambar ya, Nak ya. Nah, tabung ini memiliki bentuk alas dan tutup yang sama, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, yang ini punya toples. Ini berbentuk tabung juga. Mirip nggak sama kaleng cat tadi? Mirip ya. Jadi tabung ini memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Mana yang dibentuk alas dan tutup? Nah, ini alasnya berbentuk lingkaran dan ini tutupnya berbentuk lingkaran. Sama ya, Nak ya? Jelas ya, Nak? Jelas ya. Jadi toples ini berbentuk tabung. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Ada mainan rubrik. Ya, mainan rubrik berbentuk seperti kubus. Nah, kubus memiliki 6 buah sisi. Sisi tiap kubus besarnya sama. Nah, ini punya nih contoh benda yang bentuknya mirip seperti mainan rubrik atau kubus. Ya, ada toples. Nah, toples ini mempunyai 6 sisi. Mana saja? Sisi atas, sisi bawah, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Berapa tadi jumlahnya? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, totalnya ada 6 sisi. Dan ke-6 sisi tersebut besarnya itu sama. Paham ya, Nak ya? Oke, selanjutnya pada gambar yang ketiga ada bola mainan. Nah, bola mainan ini bentuknya seperti bola. Bola memiliki sisi yang melengkung. Nah, ini juga punya nih bola. Nah, kalian perhatikan ya. Atau kalau anak-anak punya silahkan kalian ambil. Kalian perhatikan. Sisi bola ini berbentuk lengkungan. Oke? Untuk gambar yang terakhir ada tempat kado. Tempat kado ini berbentuk seperti balok. Pada balok, sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Mem ini juga punya nih tempat kado. Tempat kado punya Mem ini berbentuk balok juga. Coba, apakah sisi yang berhadapan bentuk dan ukurannya sama? Kita perhatikan ya, Nak ya. Sisi yang berhadapan. Nah, nih yang berhadapan, ini berhadapan, yang ini buka. Sisinya sama ya. Bentuk dan ukurannya juga sama. Sisi yang sebelah kanan sama bentuknya dengan sisi yang sebelah kiri. Sisi yang bagian depan sama dengan sisi yang bagian belakang. Paham ya, Nak ya? Jadi balok sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian, silahkan kalian perhatikan halaman 71. Kalian beri nama pada gambar-gambar yang telah disediakan. Apakah bentuknya balok, kubus, bola, atau tabung? Paham ya, Nak ya? Baik, untuk selanjutnya pada halaman 72 kita masuk ke kegiatan Ayo Berlatih. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk bagian yang pertama, kalian menyebutkan nama-nama benda berikut.
apakah bendanya berbentuk tabung, berbentuk balok, berbentuk bola, atau berbentuk kubus. Untuk bagian 2, kalian memberi tanda checklist pada sikap membaca yang tepat. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo berkreasi. Di halaman 75 ini nanti anak-anak mengenal macam-macam warna serta mengetahui perpaduan antara dua warna akan menghasilkan suatu warna baru. Perhatikan video berikut ya Naya. Kita akan campurkan warna merah kita campur dengan warna kuning. Kita kasih 1 tetes saja, kemudian kita aduk ya. Dia jadi warna oranye ya, warna orange. Kemudian warna merah, ini warna merah, komposisinya usahakan sama nak ya. Warna merah dengan biru kita campurkan. Sekarang kita aduk. Ini warna apa? Ini jadi warna ungu. Jadi kita taruh sini warna ungu. Kemudian selanjutnya warna biru dengan kuning. Ini biru Dengan kuning. Kita aduk-aduk lagi ya adik-adik. Hasilnya ternyata warna hijau. Jadi kita warnai sini warna hijau. Dengan melihat video tadi, kita dapat mengetahui ya, ternyata 2 buah warna apabila kita campurkan bisa menghasilkan sebuah warna baru. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke halaman 78, kegiatan Ayo Berlatih. Terdapat 3 bagian soal yang harus dikerjakan. Untuk bagian yang pertama, kalian diminta menyebutkan kesalahan pada saat menggambar. Kalian amati kedua gambar pada buku kalian. Kalian sebutkan masing-masing apa saja kesalahannya. Bagian kedua, kalian memberikan tanda checklist pada pernyataan yang sesuai. Pada gambar yang ketiga, kalian diminta menghubungkan dengan garis gambar dan cara pembuatannya. Apakah gambar itu melukisnya dengan jari atau mencetak atau dengan kolase? Paham ya nak ya? Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kelima. Perhatikan gambar berikut. Terdapat pada halaman 79 ya nak ya. Di meja Nina terdapat berbagai macam benda. Coba kalian bantu Nina untuk memasangkan benda-benda berikut sesuai dengan bentuknya dengan cara tarik garis ya Naya. Kalian lihat satu persatu mana yang bentuknya sesuai dengan kubus, balok, tabung, atau bola. Kalian tarik garisnya. Setelah itu lanjut anak-anak ke kegiatan berlatih. Pada halaman 81 ada 2 bagian soal yang harus kalian kerjakan. Kalian menentukan manakah sikap duduk yang benar. Lihat per gambarnya. Kalau benar, kalian tarik ke bagian yang benar, kalian pasangkan. Kalau salah, kalian tarik ke bagian yang salah. Untuk bagian yang kedua, anak-anak memasangkan benda sesuai dengan benda ruangnya. Kita masuk ke pembelajaran ke-6. Ayo mengamati. Tony ingin menggambar suasana taman. Tony memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar taman. Coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira ada benda apa saja yang terdapat pada taman dekat Tony? Banyak ya. Di antaranya ada bola, ada ayunan, ada pelosotan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak buka buku paket halaman 84. Pada halaman 84, anak-anak diminta mewarnai sebuah gambar. Sini, lihat.
Nih gambarnya, kalian warnai tapi ada ketentuannya. Untuk benda yang berbentuk tabung, kalian beri warna merah. Benda yang berbentuk balok, kalian beri warna hijau. Benda yang berbentuk kubus, kalian beri warna biru. Dan yang terakhir, yang berbentuk bola, kalian beri warna kuning. Setelah semua benda yang sesuai dengan bentuknya kalian beri warna sesuai dengan warna yang telah ditentukan, selanjutnya tugas kalian adalah menghitung ada berapa jumlah benda yang berbentuk ruang balok, kubus, bola, dan tabung. Jika ada 4, kalian tulis 4. Jika ada 5, kalian tulis 5. Hitung dulu ya Nak ya, sesuai benda yang ada di sana. Dan yang terakhir, kita masuk ke kegiatan Ayo Berlatih halaman 85. Ada 3 bagian soal yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, kalian diminta memberikan tanda checklist pada gambar, sikap, dan bentuk buku yang benar ketika menulis. Untuk bagian kedua, kalian diminta memberi tanda silang. Silang ya Nak ya. Pada bagian gambar yang tidak sejenis. Contohnya bagian A, perhatikan. Mana benda yang tidak sejenis? Berarti kalian beri tanda silang. Untuk bagian ketiga, kalian mengamati gambar pada buku kalian. Kalian amati banyaknya benda yang berbentuk tabung, kubus, dan balok. Hitung ada berapa. Kalian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran tema 2, subtema 3, PB 1-6 hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat menerima dengan baik, dapat memahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugas yang sudah Mem Yeni berikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi